Sampai kapan sebenarnya kita itu bisa aman galbay di aplikasi pinjol? Karena sekarang itu sudah ada aturannya dan di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya sampai kapan kita itu bisa aman melakukan galbay di aplikasi pinjol. Karena sekarang itu sudah ada aturan dari OJK-nya. Mau tahu? Di sini saya mau bahas ya buat teman-teman semuanya. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya sebenarnya untuk melakukan galbay di pinjol namanya juga galbay, gagal bayar atau kita itu sebenarnya nggak mau bayar. Tapi apakah semuanya itu atau selamanya itu kita akan aman dan tidak akan ada resiko dan yang lain sebagainya? Itu sebenarnya ada resikonya ya teman-teman. Terus kemudian dari mulai sanksi, denda dan yang lain sebagainya itu juga ada ya. Di sini saya mau bahas terlebih dahulu kepada kalian semuanya, yaitu tentang masalah bunga dan juga dendanya. Nah, untuk masalah bunga dan juga denda terlambat bayar itu ada batas maksimal karena sekarang itu sudah diatur dalam undang-undang. Batas maksimalnya adalah 100% dari hutang pokok. Contoh kecil, misalkan kalian itu punya hutangnya 5 juta dan kalian itu sudah telat bayar atau tidak bayar selama 5 tahun, maka maksimal bayarnya kalian itu hanyalah 10 juta. Jadi 2 kali lipat dari hutang pokok kalian atau 100%-nya, seperti itu aja. 5 tahun juga segitu, 10 juta. 10 tahun juga ya sama, 10 juta. 3 tahun juga berkemungkinan sama, itu yaitu 10 juta. Bahkan 2 tahun pun bahkan saya katakan itu bisa sama, yaitu dendanya cuman maksimal tadi 10 juta aja. Itu berdasarkan bunga dan juga dendanya pertama. Karena sudah diatur oleh OJK-nya tentang masalah keterlambatan denda tadi, terlambat bunga dan yang lain sebagainya itu maksimal 100% dari hutang pokoknya. Kalau 10 juta ya berarti denda maksimal bunganya itu semuanya adalah 20 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah masalah sistem penagihannya. Sampai kapan kita itu bakalan aman? Ya, pertama kalau dari teroran DC ataupun ancaman DC atau chatan DC, teleponan DC itu 1-3 bulan dari mulai kita jatuh tempo biasanya ditagih. Nah, terus kalau udah 3 bulan sampai 6 bulan itu biasanya akan ada DC lapangannya teman-teman ya. Jadi itulah kapan amannya, saya katakan itu bisa dikatakan kita baru mulai aman di 6 bulan ke atas. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau galbay, jadi ya kalian sebenarnya nggak usah mikirin bunga, nggak usah mikirin denda, nggak usah mikirin keterlambatan bayar, denda keterlambatan bayar itu nggak usah dipikirkan ya. Jadi, sampai kapan? Ya sebenarnya sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun pun sebenarnya aman. Hanya saja, start yang paling plong, start yang paling lega itu dari kalian pertama jatuh tempo sampai 6 bulan teman-teman. Karena dari satu hari plus 1 sampai 3 bulan pertama kalian jatuh tempo itu biasanya diteror, ditelepon, diancam oleh DC dan yang lain sebagainya itu segitu. Terus setelah 3 bulan ke atas itu baru akan ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Itu pun kalau ada pinjol tersebut punya DC lapangan. Kalau nggak punya DC lapangan ya selamat, kalian hanya 1-3 bulan aja kalian kena teror. Selebihnya itu aman. Terus sampai kapan Bangnya? Sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, dari 3 bulan tersebut biasanya data kalian itu sudah masuklah backlist daftar hitam ataupun nama kalian itu sudah masuk ke daftar hitam lah, jelek atau nama kalian di data Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending atau bisa dikatakan OJK juga masyarakat lebih kenalnya. Nah, itu semuanya ada di situ. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sampai kapan kita itu aman galbay? Sebenarnya selama-lamanya, bisa sampai puluhan tahun juga. Tetapi yang paling menegangkan adalah dari H+1 jatuh tempo sampai ke 6 bulan, bahkan ada juga yang sampai ke 1 tahun seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Kalau kalian itu ada pertanyaan atau pengen sharing bareng sama saya, boleh banget. Konsultasi juga gratis, kalian tinggal ceritakan aja kronologisnya seperti apa, buktinya, screenshotan WA, kalau ada ancaman, teror dan yang lain sebagainya, kalian boleh konsultasi gratis sama saya melalui DM Instagram. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu saya jawab, nanti saya akan balas dengan menggunakan video agar balasannya ataupun
konsultasi gratis dari sayanya itu bisa langsung buat video dan saya lebih enak untuk menjelaskannya seperti itu. Nah, kalau pengen DM Instagram saya silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Sudah saya sediakan link Instagram saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau mau ada pertanyaan DM aja ke Instagram. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.